dalam nama Yesus. Dadanya pulih Tuhan. Dadanya pulih, pulang dari tempat ini, bernapas tidak sakit lagi. Keram kaki sekarang lagi keram. Lagi keram. Pinggang, keram kaki. Sakit pinggang, Bapak bisa di apa dulu ya? Takutnya jatuh atau gimana ya? Oke, keram kaki sekarang lagi keram nggak? Lagi keram. Kalau berdiri lama keram. Sekarang berdiri udah berapa lama? Ya. Sekarang berdirinya sekarang udah mulai keram belum? Ya udah mulai nyut-nyut. Oke. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir. In Jesus name. Tuhan, kau tidak pernah mempermalukan hambamu. Kuasamu bekerja atasnya. Mengalir, mengalir. Terima, 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 terima. Penuh, 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 penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Jama. Oh Ramasyakar. Bapak apa Pak? Sering batuk, batuk. Sering batuk. Bapak gini. Apa yang Bapak rasakan? Hah? Sudah hilang kesemutannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tadi Bapak tadi kesemutan, sudah hilang kesemutannya. Bapak iman ya, jangan kambuh lagi. Haleluya. Nanti lagu yang pertama nanti kita pakai gerakan kau sabar, kita saling menyebut menejit kau sabar gitulah. Jadi kita ambil 1, 2 pujian sampai 2 kau kita akan
Baik, mohon izin Pak Pendeta, kami persilakan untuk bisa memimpin kita dalam kebaktian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat urapan kuasa menguasai wilayah ini, menguasai kami satu persatu. Semua kami yang hadir menerima urapan kuasa hadirat, menerima kelepasan yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan butuh Tuhan berjalan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang melakukan sakit, presiden kuasa gelap, yang coba ingin menghalangi, menghambat pikiran kami untuk memahami kebenaran, kami usir tolak patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah, sembunyikan hamba-Mu dengan salib, biar kemuliaan Tuhan nampak di wajah hamba-Mu, terlihat di bawah orang pribadi, nyata kuasa Tuhan dalam setiap rapi dan ucapan yang disampaikan, sehingga apa yang disampaikan semuanya Tuhan Yesus memberkati mereka. Oh, jangan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mau ambil alih pesta Yesus Kristus anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Percaya dengan yang mulia sekali lagi. Ada orang yang hadir. Ya, ini sepertinya ada Haleluya. Iya, dia ada ini. Pakai ini aja, saya pakai suara aja, kayaknya kencang suara saya. Ya. Ya, salam. Salam. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kemenangan? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, tadi nyanyian tadi luar biasa ya. Ya, kita katanya saudara seiman. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, dulu saya bukan orang Kristen. Ya, jadi dilahirkan ibu saya, agama saya Islam. Tapi puji Tuhan, tahun 1996 saya dijumpai Yesus, mengenal Yesus, sehingga saya sekolah teologi menjadi pengikut Yesus. Saya sudah melayani dari Sabang, Merauke, Miangas, Rote, dan ke luar negeri. Saudaraku yang saya kasih, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat. Tadi kita menyanyikan kita saudara seiman. Ya, saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Ada seiman, ada satu iman, ya, ada satu agama. Jadi ada satu agama, ada satu iman, ada seiman. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, ketika kita bicara agama, kita hanya buka KTP. Kita sudah satu agama. Tapi satu iman, ya, ini saudara dengan seiman 2 hal yang berbeda. Satu iman, oh gitu ya. Haleluya. Ya, satu iman, ya, dengan seiman ini 2 hal yang berbeda. Ya, satu iman saudaraku yang saya kasih, ya, kita sama-sama percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ya. Tapi saudaraku saya kasih, ada satu orang dia bilang dia satu iman dengan kita, tapi kalau ada persoalan masalah dia perginya bukan ke Tuhan Yesus, tapi ke yang lain, entah ke gunung, entah ke batu, entah ke dukun, entah kemana lah dia ya. Nah, tapi kalau kita sama-sama satu iman, harusnya kita ada persoalan, ada masalah, kita datang ke Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya saudara, kita berdiri dulu ya, gladi resik sebentar ya. Ya, supaya jangan banyak yang kena stroke ya. Haleluya. Kemarin puji Tuhan kita pelayanan di salah satu gereja, ya, di gereja GBI. Puji Tuhan,
ada beberapa orang yang disembuhkan dengan sangat luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau saya nggak keliru, Ibu Gembalanya ada hadir juga di sini bersama kita ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau saudara-saudara ini respon. Ya, jadi kita bukan monolog, tapi seperti dialog. Amin. Ya, betul. Amin. Kenapa? Karena kata psikolog, kalau saudara hanya mendengar saja, kekuatannya nanti 20 menit. Ke 30 menit, saudara bisa lihat saya menjadi 2, menjadi 3. Ke 35 menit, kembali 1. Saudara bilang, wah ini pendeta luar biasa, ini urapannya dahsyat sekali nih. Ternyata Anda sudah di alam roh yang lain. Ya, itu hasil riset, hasil dari psikolog begitu. Makanya saudara harus respon. Amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. 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 Yuk kita gladiresing. Amin. Amin. Masih 75%. Amin. 90. Amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Iya, silakan duduk. Iya. Waktu saya khotbah juga di Polda NTT ya, saya ajak mereka seperti ini. Puji Tuhan ya. Jadi suasananya cair. Karena di kantor itu kan saudara mengalami banyak masalah ya. Ya, di rumah tangga, di keluarga, di tempat-tempat pekerjaan ya. Tapi percayalah, ketika kita berkata amin, ada kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena amin ini saudara, ini dalam bahasa aslinya itu pisti, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa emuna, ya kan? Jadi saudara, amin ini bisa digunakan amin, ya, bisa digunakan iman. Ini satu kata ini artinya bisa 2. Amin, iman. Makanya ketika Anda bilang amin, Anda sudah beriman. Haleluya. Ketika Anda bilang iman, artinya amin juga. Ya. Amin. Lah tadi udah gladiresik. Amin. Amin. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sayang saudara ya, kita nggak ada overhead ya. Ya oke ya. Alkitab bilang saudara, di Roma 1 ya. Saya akan bacakan ya saudara. Di Roma 1, sebentar. Ya. Nanti lain ayat-ayat yang lain saya hanya omong-omong aja ya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, ada 2 kelompok manusia di muka bumi ini. Yang pertama, manusia yang hidup dalam iman, ya. Yang kedua, manusia yang tidak hidup dalam iman. Ya. Jadi saudara, beragama belum tentu beriman. Ya. Beriman, ya, belum tentu dia, saudaraku yang saya kasih, beragama. Ini mungkin bingung juga buat saudara ya. Karena ada orang-orang tertentu ya, ketemu saya, dia bilang, saya nggak penting agama, saya mau penting percaya Yesus, hidup di dalam Yesus. Wih, luar biasa. Tapi ada orang tertentu, oh agama saya Kristen atau Katolik, tetapi kita lihat kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan bahwa dia pengikut Yesus. Karena Kristen bukan sekedar sebuah agama. Kristen itu mula-mula di Antioquia, yang artinya itu pengikut Kristus. Tetapi saudara yang sekasih, berjalannya waktu, ya, pemerintah negara kita Republik Indonesia membuat itu sebagai agama. Jadi dijadikan itu undang-undang setiap warga negara Indonesia supaya ada agama di kolom KTP-nya. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan agama. Yang Tuhan mau kita bertuhan. Bertuhan dan beryesus beda lagi. Saudara, dulu saya sudah bertuhan. Dulu saya beralah. Saya punya Allah. Saya punya Tuhan. Tapi saya tidak beryesus. Ini saudara, bertuhan dan beryesus 2 hal yang berbeda. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan kehidupan. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena banyak Tuhan. Banyak Allah.
itu sebabnya Yesus tegaskan, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan kehidupan. Artinya saudara, Yesus bukan salah satu jalan, tapi dia satu-satunya jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi iman di dalam Yesus inilah yang membuat kita menang lebih daripada pemenang. Ketika saudara ya punya iman di dalam Yesus, saudara tidak akan terkalahkan. Alkitab berkata di 1 Yohanes 5 ayat 3-4, imanmu yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Jadi saudara, kenapa dunia harus kita kalahkan? Karena dunia bukan diciptakan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan dunia. Tuhan menciptakan bumi. Tuhan gak ciptakan dunia. Dunia itu dalam bahasa aslinya kosmos. Itu adalah sebuah sistem yang manusia buat. Makanya ada sistem kepolisian, ada sistem militer, ada sistem pendidikan, ada sistem perdagangan. Banyak sistem-sistem yang dibuat oleh manusia. Tapi Yesus mau supaya kita tinggal di dalam kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika polisi yang menjalankan tugas tinggal di dalam Yesus, tetap ada dalam kerajaan Tuhan, saya percaya Indonesia diberkati. Indonesia penuh damai. Haleluya. Bahkan saya yakin kalau semua polisi tinggal di dalam Yesus, sekali waktu Indonesia tidak membutuhkan polisi lagi. Haleluya. 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 Kenapa? Karena masyarakat pasti juga lihat, polisi saja udah tinggal di dalam Yesus. Saya kok nggak tinggal dalam Yesus? Saya pun harus tinggal dalam Yesus. Karena polisi itu menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, sekarang Tuhan sedang membangkitkan polisi-polisi yang hidup di dalam iman. Ya, saya bertemu dengan beberapa polisi. Ya, kemarin ketemu juga dengan polisi yang tugas di Polres Labuan Bajo ini. Dia katanya di Kabak Ren, ya, Kabak Ren Perencanaan. Dia bilang, hidup saya mau serahkan melayani Tuhan saja. Oh, luar biasa saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan salah dalam berpikir. Jangan kita pikir polisi tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, justru polisi lebih mudah untuk menjadi saksi Tuhan. Kenapa saudara? Saya kasih contoh sederhana begini saja ya. Anak-anak sekolah minggu, ya, saudaraku yang saya kasih, ya, kalau mereka ya agak resek, bahasa Jakartanya agak nakal gitu ya. Ya, terus guru sekolah minggu bilang, berhenti, diam. Lihat itu pendeta sungguh-sungguh, lihat tuh, pendeta sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia saudara nggak peduli. Dia pikir namanya pendeta. Tapi kalau ada polisi 4 orang di gereja, ada anak sekolah minggu resek, nakal-nakal, guru sekolah minggunya cukup bilang, lihat tuh polisi, dia aja memuji Tuhan luar biasa. Wah, pasti anak sekolah minggu takut saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kenapa kita harus hidup di dalam iman? Karena saudara, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ya, itu kata Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Apa sih artinya iman ini, saudara? Iman ini saudara, kalau dalam bahasa aslinya, ini adalah apa yang ada di dalam diri Tuhan, itu dia berikan. Itulah urapan, itulah kuasa, itulah keyakinan yang tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita apapun. Oleh karena itu saudara, orang yang hidup di dalam iman pasti tidak terkalahkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, sekali waktu saya ditemuin seorang kombes yang cukup punya power ya di kepolisian pada waktu itu. Ya, dia katakan, Pak,
saya mau nikah lagi Pak sama si Bapak yang nikahkan, saya kasih berapa saja untuk Bapak, silakan minta untuk pelayanan Bapak. Ya saya bilang, saya tidak akan menikahkan karena kamu sudah nikah. Wah dia marah saudara. Tapi kan istri saya sudah begitu, begini. Kamu harus mengampuni. Kalau ada suami istri ribut, yang salah pasti suami dan istri. Nggak mungkin istri aja yang salah. Ya pasti suami pun salah, istri pun salah. Kenapa? Kalau ada yang benar nggak mungkin ribut. Iya. Apalagi kalau pendeta sama ibu pendeta kalau ribut tuh luar biasa. Ya. Nanti istrinya bilang gini, hei, ada tertulis dalam firman Tuhan. Iya, kasihlah istrimu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Pendetanya bilang, ada tertulis dalam firman, hormatilah suamimu seperti engkau menghormati Kristus. Iya, jadi saudara, kalau ada satu orang saja yang ngalah, ya, saya yakin tidak terjadi keributan, ya. Keributan terjadi karena dua-duanya salah. Yang percaya katakan amin. Jadi saya tidak mau menikahkan ini orang, saudaraku yang saya kasih. Gak lama kemudian waktu dia pangkat jenderal, dia ada problem ya. Saudara tahu kasusnya itu mencuat yang luar biasa ya. Iya, jadi waktu saya khotbah di BNN, itu ada 7 jenderal yang hadir saudara. Yaitu waktu saya sampaikan gitu, ada 1 jenderal langsung gue itu Pak Martinus itu ya, yang komjen, kepala BNN, dia bilang, oh saya bilang kita tidak boleh asumsi. Saya hanya menceritakan bahwa saudara ketika kita hidup dalam iman, kita tidak akan kalah dengan dunia ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena iman kita itu saudara, iman yang dari Yesus. Jadi saudara, ketika Yesus ada di muka bumi ini sebagai anak manusia, walaupun dia Allah, dia saudaraku yang saya kasih punya pikiran, punya juga kehendak yang manusia punya. Tetapi saudara, dia bisa menaklukkan dirinya. Kenapa? Karena dia punya iman. Makanya ketika dia mati di atas Golgota sebagai anak manusia, dia bukan hanya menebus manusia dari dosa, tapi sekaligus dia memberikan iman kepada orang yang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya pernah khotbah saudara di Aceh Tenggara. Saya katakan begini ya, khotbahnya di Aceh Tenggara itu di lapangan. Jadi lapangan ini saudara tempat penjemuran padi ya. Di belakang rumah mereka itu banyak gunung-gunung. Saya katakan kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau bisa katakan gunung pindah, maka gunung pindah. Wah, waktu saya selesai khotbah saudara, saya didatangi oleh 2 orang pria. Yang satu bilang gini kepada saya, Pak Pendeta, Bapak ingat nggak khotbah Bapak tadi? Apa khotbah saya? Bapak bilang kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita bisa pindahkan gunung. Ya bisa, saya bilang. Bapak pindahkan, sekarang saya pindahkan. Wah, dia bingung ya. Negara kita negara hukum, saya bilang. Panggil Kapolres, Dandim, panggil Bupati, panggil Camat, Lurah, Kepala Desa, tanda tangan. Saya akan pindahkan gunung ini ke rumahmu. Jangan Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta ya. Jadi artinya apa? Iman kita tidak akan mau dikalahkan oleh gertak-gertak sambal yang seperti itu. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya kemari, kami ke Mabes Polri ya, ketemu di bagian wasidik ya, seorang kombes. Dia bilang, Pak, saya waktu dengar khotbah Bapak yang itu terkesan banget Pak. Itu jawaban yang paling mantap katanya. Oh luar biasa. Ternyata ini mereka yang ingin mencoba-cobai iman kita. Mereka bukan perlu bukti, mereka butuh jawaban. Ketika kau jawab dengan urapan yang dahsyat, maka dengan sendirinya dia tidak berkutik lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika kita punya iman, kita tidak lagi saudaraku yang sekasih takut dengan situasi, kondisi, keadaan, realita ini. Karena kita bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, realita. Kita bertuhankan Yesus, dia yang bisa merubah situasi, kondisi, keadaan, realita. Dia bisa merubah segala-galanya.
angin yang begitu kencang saudara, ombak yang begitu sangat luar biasa ingin menenggelamkan perahu murid-murid Yesus, dan Yesus ada di situ. Yesus dibangunkan. Yesus berkata, angin, diam kau, danau teduh kau. Pada detik itu juga angin diam, danau teduh. Saudara, orang Tionghoa ada istilah Feng Shui. Ya, Feng Shui ini sama dengan Hong Shui. Jadi mereka kalau mau buat rumah itu lihat Feng Shui-nya, Hong Shui-nya di mana ini yang bagus ya. Ya, ternyata setelah saya pelajari, Hong itu artinya angin, Shui itu artinya adalah air. Saudara, kalau Yesus pada waktu itu bahasa Tionghoa, dia ngomong gini, Hong, diam kau, Shui, teduh kau. Jadi Yesus ini Tuhannya Hong dan Tuhannya Shui. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi saudara memilih ya, ikut Yesus itu bukan karena saudara yang lebih cerdas dari orang lain. Saudara memilih ikut Yesus karena Tuhan yang sudah pilih saudara. Alkitab bilang bukan kau yang pilih aku, tapi aku yang pilih kau. Saya tidak terbayangkan saya bisa jadi pendeta. Dulu saya rindu saudara menjadi penceramah saudara. Setiap kali saya nonton ya Pak Jenun MJ saudaraku yang saya kasih berceramah, saya itu pulang ke rumah, saya ceramah di depan ibu saya, di depan mami saya. Ibu saya, mami saya bilang, kau ada-ada aja kau menceramain saya, begitu ya. Tapi saudara, ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya jadi pendeta. Jadi ini saudara, bukan saya mau, tapi Tuhan yang mau. Makanya Yohanes 15 berkata, bukan kau yang pilih aku, tapi aku yang pilih kau. Saudara ada di sini sudah dipilih Tuhan. Haleluya. Jangan saudara ingkar janji. Tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayatmu. Saya ketika tahu bagaimana kondisi Oekam, langsung saya bertindak ke Soe Oekam. Saya telepon Kapolda, ada begini gini. Kapolda bilang, saya nggak tahu. Kenapa Kapolda tidak tahu? Saya tahu. Saya langsung beli tiket. Karena saya WA Kapolda, ya, saya nggak tahu. Dan saya orangnya paling lain ya. Saya bukan orang yang banyak uang ya. Saya orang sederhana sebenarnya. Tapi saya paling tidak mau minta ongkos saudara. Saya langsung beli tiket. Wah, pas itu bulan yang lalu ya, mahal banget tiket. 2 orang itu hampir 6 juta. Ayo berangkat. Saya tidak minta untuk dijemput dan segala macam. Saya hanya kasih itu tiket saya screenshot, saya bagikan ke beliau. Saudara pas sampai airport, wah sudah ada protokoler begitu. Waduh, ada apa ini? Bapak pendeta ya? Iya, kenapa? Saya bilang, saya diperintah Kapolda katanya. Saudara, saya tahu ada di Oekam, saya harus ke sana. Saudara, orang-orang Soe tahu bagaimana Oekam sekarang. Tapi puji Tuhan, kita buat KKR di sana, bagi sembako. Harapan saya yang sudah lompat-lompat pagar kembali kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya haleluya. Ya, kalau kita punya iman, kita harus bertindak, berbuat. Karena Alkitab bilang Yakobus, iman tanpa perbuatan itu justru mati. Jadi saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan iman itu akan menyerang iman itu sendiri. Dan akhirnya iman itu mati. Mungkin orang pikir iman kok bisa kalah dengan perbuatan manusia. Iman tidak mungkin kalah dengan perbuatan manusia. Tapi kata mati di situ dalam bahasa yang sebenarnya, iman itu sudah tidak ada lagi pada kita. Kembali kepada Sang Pencipta. Jadi iman tidak bisa kalah. Mungkin apa yang saya sampaikan kalian baru dengar hal ini. Jadi perbuatan iman tanpa perbuatan mati. Bukan imannya bisa dibunuh oleh perbuatan kita. Iman itu hidup. Iman itu hidup. Iman itu roh. Makanya ada di Alkitab saudara dikatakan karena kita punya roh iman yang sama. Jadi iman itu saudara hidup. Dia maha kuasa. Karena dia itu saudara di dalam diri yang maha kuasa itu diberikan kepada kita. Dia maha kuasa. Dia tidak mungkin dikalahkan oleh perbuatan kita. Tetapi ketika perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka iman itu sendiri akan hilang
dan kembali kepada Sang Pemberinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya sangat bersyukur ya dan berterima kasih buat Pak Kapolres ya yang sudah memberikan waktu ya kepada saya untuk saya bisa bicara depan saudara. Ada Ibu Kapolres juga ya, ada Bapak Wakapolres ya, ada Kabaop mungkin ada atau enggak saya nggak ngerti lah. Yang jelas saya berterima kasih bapak-bapak polisi mau mendengar ya apa yang saya sampaikan, karena tidak terpikir ya dulunya dalam pikiran saya bisa khotbah di depan polisi ya saudara. Dulu saya memang sekolah di sekolah madrasah ya Aliyah Sanawiyah ya. Tetapi saudara, ketika saya umur 18 tahun, saya lihat ya, kenapa teman-teman saya ini punya sepeda motor bagus-bagus. Kok ibu ayah saya nggak mau belikan sepeda motor? Pada waktu itu saudara jarang orang punya mobil ya. Sepeda motor aja itu sudah hebat banget. Ya, saya ingat itu RE King Cobra ya. Kalau yang seusia saya umur 55 tahun itu tahu RE King Cobra itu pada zamannya luar biasa. Bapak itu tertawa, dia tahu berarti. Iya, saudara, saya pikir saya harus punya ini. Akhirnya saya ranmor saudara. Ranmor saudara. Rampok sepeda motor ya. Akhirnya ketagihan. Ya, ketagihan saudara. Kenapa? Karena selain saya bisa pakai, ternyata ada yang mau beli. Yang beli dulu tentara saudara. Tentara ya. Jadi dari 126, 122, 123 yang beli tentara. Ya pada zaman itu saudara pasti tahu lah ya. Kalau ada tentara pakaian loreng ya 30 tahun yang lalu kurang lebih ya, lalu lintas di jalan kalau berani stop sakti banget. Ya sekarang wah lalu lintas pasti berani karena mereka penegak hukum. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi waktu itu beda, memang begitu zamannya. Ya, makanya saudara, mereka berani beli, Alkitab bilang, Alkitab, pepatah mengatakan ya, sepintar-pintar tupai melompat sekali-kali jatuh. Saya ketangkap polisi, ya, tapi tidak ada satu tentara yang beli barang ditangkap. Saya masuk kena setahun 10 bulan di Labuan Ruku ya. Labuan Ruku itu Asahan sana ya. Ya, Asahan itu Sumatera Utara, Medan. Saudara, bebas dari situ orang tua saya usir. Pergi kau dari sini. Nanti polisi datang cari-cari kemari. Saya pergi ke Jakarta, saudara. Saya pikir di sana saya makin berubah ya, hidup saya makin baik. Ternyata enggak, makin nakal, saudara. Kenapa? Karena memang saya butuh makan, saya butuh tempat tinggal, dan ada kesombongan di suku Batak ini, saudara. Kesombongan di orang Medan ini, dia nggak mau jadi buruh kasar, ya. Jadi pekerja-pekerja gitu, kuli, panggul itu nggak mau. Paling rendah kondektur waktu zaman itu. Ya, kondektur PPD kan waktu itu kan. Jadi saudara, karena saya butuh uang, akhirnya saya bergaul lagi dengan orang-orang yang sama, saudara. Saudara akhirnya main 365 ya, 368 ya, ini yang serse tahu ya. Ya, cuma yang saya tidak mau lakukan 285 saja. Haleluya. Yang lainnya saya lakukan, saudara. Ya. Jadi pas 5 kali saya masuk penjara, di penjara Cipinang, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Polisi tidak bisa merubah saya. Jaksa tidak bisa merubah saya. Hakim tidak bisa merubah saya. Saudaraku yang saya kasih, pegawai sipir penjara tidak bisa merubah saya. Yang bisa merubah saya hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Dia merubah saya. Setelah saya selesai sekolah teologi, saya melayani, saya langsung terobos Kapolsek Tanjung Duren. Awal memang sulit, tapi saya bilang saya pernah ditahan di sini. Saya mau ketemu Kapolseknya. Akhirnya Kapolseknya, saudara, waktu itu penasaran. Silakan masuk. Tinggi tegap, gagah. Ada apa? Dia bilang, saya lagi doa, Pak. Tuhan suruh. Emang Tuhan bisa ngomong? Dia bilang, pasti bisa ngomong, kambing pun bisa ngomong, Pak. Saya bilang, haleluya. Udah masuk gitu ya. Ya, kurang lebih bahasa kami gitu. Sampai di situ langsung beliau cerita persoalannya. Dan saya tahu persoalan ini tidak bisa diselesaikan manusia. Tidak bisa. Dan beliau berkata,
Pak, dulu waktu saya masuk Akpol, saya didoakan oleh 2 pendeta, Pak. Tetapi setelah saya lulus Akpol dan banyak menjabat, ya, sebagai kapolsek di tempat-tempat yang basah, ya kalian tahu lah ya, kalau bilang basah itu berarti ya benar kena air kan? Ya namanya basah, ya kan, ada airnya kan? Iya, saudaraku yang saya kasih. Terus dia bilang, tapi sekarang saya tidak lagi dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, gereja pun jarang. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan doa puasa. Persoalannya nggak perlu saya ceritakan ya, hanya dengan doa puasa. Saya katakan demikian, saudara. Emang ada doa puasa di Alkitab? Ada, ini baca Matius 17:21, jenis ini tidak bisanya dengan doa, harus dengan puasa. Kalau gitu siapa? Asal Tuhan bisa selesaikan persoalan ini. Bisa. Mulai besok Bapak puasa. Oke. Setiap jam 5 saya datang. Oke. Jadi setiap jam 5 saya telepon. Pak, udah puasa tadi? Iya. Saya segera datang. Ya. Dulu saya naik sepeda motor itu ya, suaranya kenceng banget. Namanya motor odong-odong. Jadi saya nggak berani bawa sampai ke polsek. Saya tinggalkan jauh dan saya jalan kaki. Karena nanti semua polisi dengar berisik ya. Iya, saudara. Akhirnya setiap jam 5 sore kami doa puasa, jam 5 sore kami doa puasa, jam 5 sore kami doa puasa. Ada 3 hari, saudara. Beliau langsung telepon. Dia bilang, Pak, luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Semuanya sudah diselesaikan Tuhan tanpa ada masalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dan beliau, saudara, saya pantau terus tahun ke tahun mengalami perubahan. Mulai dari AKBP, saya melihat dia kok khotbah di sini. Lama-lama di Kupang dia makin khotbah dan makin khotbah. Wah, saya harus ke Kupang ini juga. Itulah Kapolda kita, Kapolda NTT. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya waktu di Polda NTT dia katakan, dulu saya orangnya ganas, galak, tapi saya hanya ditaklukkan oleh Bapak Pendeta yang pendek ini. Haleluya. Dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kita hidup di dalam iman, kita nggak takut lagi. Kita nggak takut lagi. Kenapa? Karena kita betul-betul, saudara, sudah yakin betul bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita. Haleluya. Saudara, sampai hal-hal yang kecil pun saya harus dengan iman. Dulu, saudara, banyak teman-teman saya bilang, kau cari istri harus tinggi supaya anakmu tinggi. Oh iya, ternyata saya ketemu istri pendek juga. Iya, saya setiap main bola tengah malam, saya doa, anakku tinggi. Ya, istri saya doakan tinggi. Lihat anak saya, 2 orang nih tinggi semua, lihat. Coba berdiri. Haleluya. 170 lebih. Ini 180 lebih yang di belakang. Yang di rumah tinggi semua. Saya punya anak 5. Saudara, hal-hal sepele aja Tuhan tolong, apalagi yang besar pasti Tuhan tolong karena Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Makanya kalau kemana-mana orang selalu tanya, Pak, istrinya tinggi ya? Kenapa? Kok anak Bapak tinggi? Iya, enggak, istri saya pendek juga, segini saya. Haleluya. Tapi Tuhan buat anak saya tinggi. Tuhan bilang tinggi kau. Haleluya. Sepatah kata Tuhan kata, semua jadi patah. Haleluya. Haleluya. Saya KKR di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Rantau Prapat, saudara. Ada 7 gereja gabung, berarti ada 7 pendeta. Saya bilang, kita sebenarnya tidak pantas mengalami persoalan. Kita hanya melihat persoalan. Kalau kita mengalami persoalan, letak persoalannya bukan di dalam persoalan, bukan di dalam masalah. Letak masalah di dalam diri kita. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Jadi masalah itu bukan ada di dalam masalah, tapi dalam diri kita. Karena itu selesaikan dirimu kepada Tuhan, semuanya masalah pasti selesai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya, makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hidup di dalam iman, kita akan menang lebih daripada pemenang. Dan kita terus naik. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan bahas lebih dalam sebentar lagi tentang iman.
Iman itu saudaraku yang saya kasih, itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tetapi itu bisa kita alami dalam hidup kita. Ini iman saya lagi bermasalah. Haleluya. Iya. Jadi saudara selesaikan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengalami masalah, karena masalah itu bukan di masalah, di dalam diri kita. Selesaikan. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus hidup oleh iman? Saudaraku yang saya kasih, karena iman saudaraku yang saya kasih ini bisa mempertahankan hidup kita untuk tetap setia dan taat terus kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Ya, sayang sekali ya tidak bisa kita tampilkan video-video pendek. Kemarin bisa saya tampilkan video-video pendek. Saudara orang sekarang nggak tanya agama lagi, nggak tanya agama lagi. Orang-orang berkerudung berdatangan. Asal saya ke rumah sakit di Jakarta berdatangan. Kenapa Bu? Ini lumpuh. Doakan, doa dalam nama Yesus jalan. Kenapa? Ini saya lambung. Doa dalam nama Yesus. Kerumun. Akhirnya sapam datang. Iya, mana izinnya? Mana izinnya? Mana izinnya kan? Lah, saya bilang masa doa minta izin sama Bapak? Doa saya udah minta izin sama Tuhan. Yang minta doa mereka, saya bilang. Akhirnya sapamnya pergi, saudara. Iya, itu berulang-ulang kali terjadi seperti itu. Saudara, semua itu bisa terjadi kalau kita punya iman. Haleluya. Jadi sekarang siapapun saudara yang sakit, imanmu pasti yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Imanmu yang menyelamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Imanmu yang mengalahkan dunia. Jadi iman itu yang kedua, saudara. Itulah pertahanan hidup kita sebagai orang percaya kepada Yesus, saudara. Kalau kita sudah hidup di dalam iman, kita nggak tergoda lagi. Haleluya. Kita nggak tergoda lagi. Saudara, waktu saya nikah sama istri saya, hanya 2 permintaan saya. Yang pertama, kau berhenti kerja. Saya bilang. Yang kedua, jangan larang orang numpang di rumah kita, walaupun itu anak gelandangan, anak jalanan. Jadi saya banyak nampung anak gelandangan jalanan ya. Waktu itu banyak sekali. Iya, saya katakan demikian. Oke, kalau begitu. Terus dia berhenti kerja. Dia bilang sama saya, nanti kita makan apa? Karena kamu kan nggak punya gaji. Jemaat pun nanti itu anak-anak gelandangan, ya, nggak bisa ngasih apa-apa. Kita makan apa? Ya saya bilang kita makan singkong, makan nasi, ya Indomie. Ya duitnya mana katanya? Saya kasih duit 50.000, ini kamu makan. Ih, kok duit saya makan? Ya kamu bilang kita kan bicara makan, jangan bicara duit. Ya kan persoalannya kan makan. Oh iya, saya tahu otakmu nih, otakmu begini. Ya udah nggak usah bicara duit, bicara yang penting kita makan. Oke? Ya, oke. Saudara, berjalan waktu, saudaraku yang saya kasih, 4 bulan pesangonnya habis. Dia kerja di farmasi waktu itu. Pesangonnya habis, kami makan hanya pakai nasi putih saja, nggak ada ikan. Dia bilang, gara-gara kamu suruh saya berhenti kerja, jadi kita nggak bisa beli ikan. Itu ada ikan. Mana? Itu. Mana itu? Kamu nggak lihat, aku lihat. Jadi saudara, kadang-kadang kita mempersoalkan masalah, kita masalahkan ada atau nggak ada, lihat atau nggak lihat, gitu aja. Aku lihat, kok nggak lihat? Hah? Dia bingung. Kamu udah gila kali ini pikirannya kan? Ya udah, ambil cuci tangan aja, ambil cuci tangan, ambil cuci tangan. Terima kasih Yesus sudah kau berikan ikan buat kami, karena waktu itu istri saya baru mengandung anak yang pertama ya, umur 3 bulan apa berapa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah kasih ikan buat kami dalam nama Yesus. Amin. Pas amin langsung ada orang ketok pintu. Tok 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 tok. Ya, dalam hati saya pasti ini ikan. Saya buka, saudara. Ibu itu bilang gini, Pak Pendeta, katanya, waktu saya masak terbayang-bayang wajah Bapak. Istri saya melototin saya lah. Saya bilang, ya kalau dia yang terbayang-bayang nggak apa-apa, asal jangan saya yang terbayang-bayang, tuh nggak? Ya silakan orang membayang-bayangkan, ya biarin aja, ya kan? Nah, saya bilang, kamu kenapa melotot? Enggak, ya udah tenang aja ya.
Ibu itu pulang, kita doa dalam nama Yesus. Dibuka saudara 5 potong ikan emas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. 5 potong ikan emas, ya, diarsik lagi. Itu ciri makanan, ciri masakan orang Medan. Diarsik. Haleluya. Diarsik lagi ya. Saudaraku yang saya kasih, jadi 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Ya, makan malam 1 potong itu. Saya sempat tanya sama Tuhan, kenapa ya? Nggak ditambah 1 lagi jadi 6 gitu ya. Kan kita sering protes kan, 5 aja bisa dia kasih, masa nggak tambah 1 jadi 6. Disitulah saya belajar ya. Tuhan bilang, ya kau bukan lagi 2 tapi 1. Oh ya, sampai sekarang saya ingat. Saya ingat dan saya berjanji sama Tuhan, tidak mungkin saya punya 2, hanya punya 1. Yaitu istri saya yang tercinta. Haleluya. Haleluya. Kalau kalian mau pingin punya 2, bapak-bapak, udahlah ya. Jangan ngikut Yesus. Ngikut Yesus harus 1. Kalau ngikut yang lain ya nggak tahu lah. Kalau ikut Yesus hanya 1 ya. Jadi saudara, 5 potong ikan emas. Jadi saya bilang sama dia, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ya, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Kira-kira ada yang bisa ngulangi nggak omongan itu? Haleluya. Kalau ada saya kasih hadiah lah. Ya. Ya. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak ada tidak terlihat. Nah, salah kan? Tidak ada tidak terlihat, salah kan? Wih, jago dia. Coba. Sini. Ya. Saudara, direkam ya. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Oke. Iya, apa? Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Wih, baru kali ini lo bisa lo. Di Polda nggak ada yang bisa jawab. Nih hadiah. Ini jangan lihat ininya. Ini ada nama saya dan ada channel kita ya. Ini Risuli Lubis bacanya. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Jadi mana itu? Mana itu? Mana itu? Mana? Kau nggak lihat, gitu aja. Iman itu saudara, Ibrani 11 berkata, segala sesuatu yang kita nggak lihat tapi kita yakin, kita percaya. Dan saya yakin saudara, kalau Anda hidup dalam iman, hidup Anda tidak susah. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong. Haleluya. Jam 5 pagi itu harus bangun, ya. Jam 5 pagi bangun, ajak istri, anak, ya, suami berdoa. Saudaraku yang saya kasih, saya ya jarang dengar azan di sini ya. Berapa hari ini ya. Saudara, waktu saya Islam itu kan ada 5 waktu tuh. Ya, ada maghrib, asar, lohor dan seterusnya. Terus ada subuh. Subuh itu pagi, jam 4 pagi lewat berapa gitu. Sesuai dengan waktu masing-masing daerah lah ya. Jadi kalau di Jakarta jam 4 pagian lewat 5. Kurang lebih begitu. Saudara, itu azannya di asar, maghrib, lohor itu, saudaraku yang saya kasih, berbeda dengan azan yang di yang di subuh. Di subuh itu ada azan yang berbeda yang sepertinya ditambahin dengan azan yang lain. Begini bunyinya ya. Itu diviralkan orang ya. Ya, karena memang apa yang saya katakan nggak salah, benar ya. Jadi saudara, itu yang di subuh ada begini. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembayang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembayang daripada tidur. Tapi orang Kristen tarik selimut karena baru beli AC, lebih baik tidur daripada sembayang. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mau tanya, bangun nggak jam 5 pagi? Tidur kan? Jadi saya pernah bilang kan, lebih baik tidur dari sembahyang kan? Iya. Saudara, makanya kita selalu saudara dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan. Karena kita tidak terhubung dengan si pemberi iman itu. Saudara harus punya hubungan. Jadi
Agama bukan sekedar label, agama itu adalah hubungan pribadi kita dengan Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mulai besok lakukan di rumah masing-masing. Bangun. Nah kan, udah mulai kan? Yang di belakang-belakang. Jadi saudara, kita tidak usah selesaikan persoalan kita. Kita tidak mungkin mampu. Tapi kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pasti Tuhan yang akan memberikan kuasa bagi kita untuk kita bisa mengalahkan persoalan tadi. Kita pasti bisa tampil menang. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Saya mau Anda ini menjadi pemenang. Saya mau saudara-saudara ini menjadi pemenang. Dan Anda akan bangkit berkata, kamilah pemenang-pemenang itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya tahu ada beberapa pendeta sudah pernah khotbah, tapi nggak mungkin khotbahnya Anda gitu. Jadi saudara kan mic di tangan saya. Nanti setelah mic ini sudah nggak tangan saya nggak berani lagi ngomong. Siapa Wakapolres? Gitu. Nah, ini mic di tangan saya, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan berkata dalam roh saya, Tuhan sedang membangkitkan para polisi-polisi yang mencintai Tuhan. Dan akan datang waktunya nanti saudara, Anda cari jabatan tidak lagi senggol sana senggol sini. Anda cari jabatan tidak lagi harus mikirkan uang keluar berapa, tidak. Tapi Anda diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan. Saya pelayanan di Akpol saudara. Saya tanya yang Kristen-Kristen itu, orang tuamu di mana? Orang tua saya di Mamiri. Orang tuamu kerja apa? Petani. Berapa penghasilan sehari? Paling Pak 50.000, 70.000. Kok bisa sih lulus Akpol? Nggak tahu Pak. Nggak pakai duit. Saya sudah berapa kali ya menginterogasi orang-orang Kristen, karena berapa kali saya pelayanan di Akpol, saya interogasi kepada mereka, saudara. Ya, mereka betul-betul mujizat. Jadi kalau Tuhan bilang lulus, pasti lulus. Haleluya. 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 Ya, saya sudah cerita dengan Bapak Wakapolres ya. Ada sekarang dia sudah AKB Kombes ya. Saudara, dia orang Palembang. Jadi waktu itu saudara, dia lulus Sespim tapi nggak lolos. Dia nggak lolos. Jadi sampai Jakarta dia nggak lolos. Ya tentu kalau orang itu pasti Islam lah, ya kan? Saudara, dia bilang, Pak Pendeta, doakanlah. Aku doa pakai Yesus loh. Nggak apa-apa mau pakai apa, yang penting lolos katanya. Jadi orang udah nggak tanya agama-agama, saudara nggak tanya sekarang. Oke, saya doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, kan ada itu kota. Kotanya udah nggak lolos, tapi masih ada kota dari Mabes Polri kan? 10 atau berapa? Nggak lama, berapa hari kemudian dipanggil, dia lolos. Dia bilang, Pak Pendeta, Tuhanmu hebat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Namanya sama saudara dengan apa ini, Dir Narkoba Polda NTT. Makanya saya bilang, oh dia. Saya datang ke Dir Narkoba, ternyata bukan dia. Namanya sama, ratingnya juga berbeda. Ini rating 99, dia rating berapa itu yang Dir Narkoba di sana ya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa doa orang benar, doa orang beriman besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terus kita hidup di dalam iman. Iman di dalam Yesus. Oh haleluya. Siapa saudara yang mau didoakan, silakan maju. Jangan malu, jangan lihat kiri kanan depan belakang. Maju. Haleluya. Ketika saya pelayanan di Setupa, pelayanan di Polda, di mana banyak yang maju, saudara minta doakan. Saudara harus menang. Angkat dua tanganmu tinggi di atas kepala. Haleluya. 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 Saya minta ada satu orang di belakang menolong saya ya. Ya. Karena Tuhan bekerja jangan kita batasi. Ada yang rebah, ada yang tolong di belakang. Hadirat Tuhan, urapan kuasa Tuhan bekerja. Bapak,
Ya, Bapak yang ini aib itu ya Bapak di belakang aja Pak ya. Nah, jarak segitu aja Pak ya. Yang saya doakan ya. Terus hadirat Tuhan. Ada yang khusus sakit. Ada yang khusus sakit. Sakit apa Pak? Lambung. Sekarang ini lagi sakit enggak? Lagi sakit. Ketika ngapain sakitnya? Ketika bernapas. Ya, Bapak polisi juga. Iya. Jadi lambungnya lagi sakitnya. Pak apa siapa namanya? Luis ya. Dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Yesus, angkat 12 tangan Bapak. Dengan bilur-bilur Yesus. Terima. Terima. Imanmu yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, di mana tempat kau tidak permalukan. Lambungnya tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rasyaka yuria masyaka takol. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima. Sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Dengan bilurmu. Saya sembuh. Oleh darahmu. Saya lepas. Bebas. Lambung sembuh. In Jesus name. Amin. Jaman. Urapi dia. Nah sekarang coba Bapak rasakan lambungnya. Apa Bapak rasakan? Hah? Udah agak lega ya. Dalam nama Yesus sembuh total. Ulaya hasilkan nama kaya. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Mengalir aliran kesembuhan. Aliran kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, siapa yang khusus sakit lagi ya? Khusus sakit ya. Bapak sakit apa Pak? Dada. Hah? Dada kalau capek sakit. Oh ya, sekarang lagi sakit nggak? Oh ya, oh Tuhan Yesus, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Terima, terima, in Jesus name. In Jesus name, dalam nama Yesus, dadanya pulih Tuhan, dadanya pulih, pulang dari tempat ini bernapas tidak sakit lagi, pulih, terima dengan bilur-bilur Yesus, engkau sembuh, sembuh, sembuh. Yang khusus sakit siapa? Bapak sakit apa? Sakit pinggang, kram kaki. Sakit pinggang. Bapak bisa di apa dulu ya? Takutnya jatuh atau gimana ya? Oke. Kram kaki sekarang lagi kram nggak? Lagi kram. Kalau berdiri lama kram. Sekarang berdiri udah berapa lama? Ya. Sekarang berdirinya sekarang udah mulai kram belum? Ya udah mulai nyut-nyut. Oke. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir. In Jesus name. Tuhan, kau tidak pernah mempermalukan hamba-Mu. Kuasamu bekerja atasnya. Mengalir, mengalir. Terima, 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 terima. Penuh, 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 penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Jama. Oh Ramasyakar. Bapak apa Pak? Sering batuk, batuk. Sering batuk. Bapak gini. Apa yang Bapak rasakan? Hilang. Hah? Hilang kesemutan. Sudah hilang kesemutannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tadi Bapak tadi kesemutan, sudah hilang kesemutannya. Bapak imannya jangan kambuh lagi. Haleluya. Bapak kenapa? Bapak ini Wakapolres tadi? Batuk. Oh batuk. Oh sudah lama. Berapa kali baru batuk? Ya. Oh ya. Oh ada jeda ya. Tuhan Yesus, batuk-batuk yang mengikat dia tidak akan kambuh lagi di dalam nama Yesus. Pandang Yesus Pak. Hadirat Tuhan sedang mengalir atasmu. Kuasa Tuhan sedang mengalir. Terima, terima. 2024 tahun yang lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota, kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan menetes terus darah itu dari kepalanya, telapak tangannya dipantik dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangan, telapak kakinya dipantik dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya, punggungnya dicambuk dengan cambuk berduri, luka-luka memenuhi punggungnya, lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dan luka. Dia menebus kita dari dosa dan dari kutuk sakit penyakit. Hari ini aku berdoa sembuh dadanya. Ikuti doa saya Pak. Tuhan Yesus, masa depanku, hartaku, kekayaanku, kepastianku di dalam Yesus. Aku dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Aku cakap menanggung segala perkara. Menanggung segala perkara. Mulai terima penuh, jamaah penuh. Terima in Jesus name, terima. 1, 2, 3. Apa Pak? Sering kram. Sering kram juga? Iya. Sini sering nyeri. Sini, ini lagi nyeri nggak sekarang?
Kadang-kadang nyeri. Oh kadang. Ini enggak, sekarang lagi nyeri enggak? Sekarang kurang. Oh ya, oke. Dalam nama Yesus. Yang kadang-kadang muncul nyeri-nyeri, sembuh dengan bilur Yesus. Ini keram-keram. Dalam nama Yesus, sembuh. Oh, sembuh. Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuh dia keram-keram. Sembuh di dalam nama Yesus. Nah, sekarang Bapak coba keramnya. Apa yang Bapak rasakan? Ringan ya? Ya, Bapak percaya, Bapak pasti disembuhkan Tuhan. Saya divonis jantung. Oh, vonis jantung. Apa kata dokter? Masih rasa kram. Sekarang rasa kram. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan vonis dia jantung, tapi Yesus yang ciptakan jantung. In Jesus name. Dengan bilur Yesus, engkau sembuh. Imanmu yang menyembuhkanmu. Imanmu yang menyelamatkan. Terima. Terima, mengalir. Saya sedang merasakan aliran kuasa dari Roh Kudus bekerja. Terima dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sembuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Saya menang. Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sembuh. Amin. Coba sekarang Bapak yang tadi yang Bapak ini bilang sakit, coba pegang. Sudah rasain. Sudah rasain nak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta permanen. Saya minta permanen di dalam nama Yesus. Dada sakit. Dada. Sama pinggang. Dada sakit. Pinggang lagi sakit sekarang. Dengan betis kanan. Dalam nama Yesus. Pinggang yang sering sakit. Pinggang-pinggang sakit. In Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan atasnya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pinggang saya sudah tidak sakit. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Amin. Amin. Nah, sekarang coba lihat, Ibu, pinggangnya. Ya kenapa pinggangnya gimana sekarang? Sudah pinggang dengan betis. Oh betis. Tuhan Yesus betisnya suka kram ya? Kanan, iya. Suka kram ya? Apalagi kalau kena kipas angin, Bapak itu. Oh kipas angin. Dalam nama Yesus. Oh kram-kram kalau kena kipas angin. Saya tidak perlu itu. Saya tidak perlu tahu penyakit apa. Yang saya tahu dengan bilur Yesus, segala macam penyakit sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah coba Ibu kram. Nah, apa yang Ibu rasa? Hah? Oh kanan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Iya. Ibu coba nanti tes kalau kena AC kan? Iya, oke. Kalau kena AC, Ibu tes di AC itu apa? Sakit batin. Sakit apa? Sakit batin. Badan. Oh batin. Oh iya. Haleluya. Tuhan pulihkan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Lepaskan pengampunan. Lepaskan. Layak kami. Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Kalau kau tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Tapi kalau kau mengampuni, Tuhan mengampuni. Pulihkan Tuhan. Terima penuh. In Jesus name. Terima. Pandang Yesus. Terima. 1, 2, 3. Kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja. Ibu sakit apa? Sinusitis, Bapak. Sakit kepala. Sinusitis. Sekarang lagi sakit nggak? Oh haleluya. In Jesus name. Cabut. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Ikuti Ibu dengan iman. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Oleh bilur Yesus. Saya sembuh. Amin. Nah, sekarang Ibu rasakan. Ibu rasakan gimana Bu? Ringan. Haleluya. Ibu angkat biar saya urapi. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Kenapa Ibu? Ibu terluka. Ya, tersakiti. Ya. Oh Ramas. Ibu melepaskan pengampunan ya. Siapa Bu?
kuasa. Pulihkan hatinya Tuhan. Pulihkan. Berikan urapan spesial iman untuk dia bisa melepaskan pengampunan Yesus. Banyak hal yang sudah kau taruh dalam rohku yang tidak perlu kusebutkan Tuhan. Tapi saya percaya dia tahu. Lepaskan pengampunan. Pengurapan Tuhan bekerja atas. Layoseka ya Rabbas. Terima. Lepas. Terima. Saya hitung sampai 3, siapkan hatimu. Terima pengurapan Tuhan. 1, 2, 3. In Jesus name. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Lepas. Mengalir, terima, penuh. Uramas. Bu, setelah didoain apa yang Bu rasakan? Setelah doakan, Ibu nanti konseling sendiri ya sama saya. Oke, ini Saya sesak napas sama kaki kram. Oh, kaki kram. Sesak napas. Sesak napas. Sekarang pun sesak. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Enggak, sekarang lagi sesak enggak? Tidak. Oh, tidak. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus tidak lagi sesak-sesak Tuhan. Sesak-sesak yang suka kambuh di dalam nama Yesus lepas. Kaki-kaki yang kadang-kadang kram sembuh di dalam nama Yesus. Yang tuli Tuhan buat mendengar. Yang bisu bicara. Yang lumpuh berjalan, apalagi seperti ini yang mati pun bangkit. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Mengalir, terima. Oh layakah mayoriya mas. Terima. Haleluya. In Jesus name. Bapak kenapa? Bapak Kaki tidak bisa lipat. oh tidak bisa lipat. Oh coba Bapak lipat. Susah kalau lipat. Oh iya, susah ya. In Jesus name. Dalam nama Yesus, Tuhan dia harus bisa seperti saya. Oh usianya belum 55 tahun. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Sekarang Bapak gini. Ya, terus dalam nama Yesus, terus dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, apa yang Bapak rasakan? Hah? Aman itu apa? Sembuh. Oh berikan sorak-sorai buat Yesus. Iya permanen ya, kita doakan ya. Ya Pak. Sering kram Bapak Pendeta. Oh sering kram. Iya. Oh haleluya. Polisi di sini semua sering kram, luar biasa. Haleluya. Dalam nama, tapi ini lagi kram nggak? Sekarang. Masih terasa. Oh, Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus. Telapak. Oh telapak. Dalam nama Yesus sembuh. Telapak-telapak yang kram sembuh di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bekerja. Terima. In Jesus name. Terima. 1, 2, 3. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilur-Mu saya sembuh. Oleh darah Yesus saya lepas. Saya merdeka. Terima kasih Yesus. Saya sembuh. Amin. Coba Bapak rasakan. Ya, apa yang Bapak rasakan? Aman, luar biasa. Sekarang Bapak begini. Seperti Bapak tadi. Iya, seperti saya ini. Saya bukan polisi bisa. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini udah didoakan. Ini kenapa? Saya divonis gondok dalam, tiroid. Apa itu? Tiroid, gondok dalam. Oh, gondok dalam. Kata dokter operasi ya? Ya, Oh iya. Ya. Tuhan Yesus gondok dalam. Saya percaya tidak perlu operasi. Tuhan Yesus sembuhkan. Ketika nanti dokter lihat gondoknya sudah hilang. Dalam nama Yesus sembuh. Terima penuh. In Jesus name. Oke. Saya sekarang lagi konsumsi obat dari dokter kejiwaan. Terus psikisnya saya juga terganggu. Oh gitu ya. Oh ya. Oke. Haleluya. Tolong ada di belakang ya, bantu ya. Pejamkan mata Pak. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja. Hitung. 1, 2, 3. Terima. Lepas. In Jesus name. Lepaskan dia dari gangguan-gangguan apapun yang mengganggu. In
In Jesus name, pulihkan pikirannya. Pulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarkan. Dalam nama Yesus. Taruh di bawah saja, pelan. Dalam nama Yesus. Lepas. Di dalam nama Yesus. Lepas. Bapak lihat mata saya coba. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kenapa Bapak sampai jatuh? Apa yang Bapak rasakan? Oh, Tuhan Yesus pulihkan dia dalam nama Yesus. Sembuh. Sehat dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mohon keterangan batin saja. Oh ya, haleluya. Bukan lambung, supaya dia fokus. Haleluya. Lambung dasarnya, mohon keterangan batin. Oh, ketenangan batin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di atasmu. Pandang Yesus. Terima. Roh Kudus sedang membawa engkau. Terima terus. Jangan lawan. Terus. In Jesus name. Roh Kudus, dia perlu ketenangan batin. Bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya mengalami pribadimu. Bawa rohnya Tuhan. Bawa rohnya untuk menikmati engkau. Bawa rohnya. Terima kasih Yesus. Ikuti doa saya Pak. Tuhan Yesus, saya mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Yesus. Terima kasih Yesus. Saya sudah damai. Saya sudah bahagia. Lambung pun pasti sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, apa yang Bapak rasakan Pak? Sekarang coba Bapak lega. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Pasti Pak. Yang penting subuh. Siap, makasih. Haleluya. Saya kram dari sini menjalar sampai kaki. Sekarang lagi kram? Iya, lagi kram. Oh lah ya Mas. In Jesus name. In Jesus name, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Pengurapanmu bekerja Tuhan, pengurapanmu bekerja, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Dengan bilurmu, saya sembuh oleh darah Yesus. Lepas. Sembuh. In Jesus name. Sembuh kakinya, sembuh. Keram sembuh. Keram sembuh, bagian dada sakit sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya Pak. Dengan bilur Yesus. Saya sudah sembuh oleh darah Yesus. Saya merdeka, lepas. Amin. Nah, sekarang Bapak, ayo semangat. Oke, diri. Ya sekarang Bapak, ini lompat. Dalam nama Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan. Apa yang Bapak rasakan? Enak, ringan. Dalam nama Yesus permanen. Kita doa permanen ya. Dalam nama Yesus biar permanen. Amin. Haleluya. Ibu kenapa? Ibu, hati ibu harus pulih ya. Ya. Tuhan pulihkan hatinya. Engkau telah taruh di dalam rohku apa masalahnya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Pulihkan hatinya. Ibu, jangan kau simpan. Lepaskan pengampunan. Tuhan mengasihimu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus, saya mengasihi. Karena Yesus lebih dulu mengasihi saya. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni saya. Penuh. Roh Kudus bawa rohnya mengalami kerajaanmu, bawa rohnya menikmati engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Lepas. Berikan ketenangan dalam hidupnya. Berikan ketenangan dalam nama Yesus. Amin. Ya Bu ya, Ibu tenang ya. Apa yang Ibu rasakan? Saya doakan. Lega, enak. Oh iya. Ibu mau bicara apa? Terima kasih. Oke ya, Tuhan berkati ya. Ibu, haleluya, baik-baik ya. Oke, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Ikuti semua. Tuhan Yesus, bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Yesus yang pilih kami. Dan Tuhan sudah berikan iman kepada kami. Kami percaya kami pasti menang. Sesulit apapun masalah, sebesar apapun persoalan, Tuhan Yesus lebih besar. Kami menang. Kami menang. Kami menang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Haleluya. 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 In Jesus name. Saya berdoa, saudara angkat 12 tangan saudara, semua arahkan kepada Yesus ya. Siap-siap ya, saya hitung sampai 3 ya. Hadirat urapan kuasa-Mu menguasai mereka Tuhan. Engkau tunjukkan Tuhan kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Aku hitung sampai 3. Siap-siap. 1, 2, 3, terima. Di dalam nama Yesus. Terima pengurapan itu. Bekerja atas mereka. Mereka pemenang-pemenang itu. Di dalam satu nama Yesus. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Tuhan berkati kita semua. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya, ibadah selesai.